Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini sebelum saya membahas sejarah ulama Nusantara, mari kita sapa dulu saudara kita dari Sabang sampai Merauke. Salam Pancasila. Malam ini saya akan membahas sejarahnya Syekh Abdul Karim Al-Bantani, karena ini adalah sanad Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang mana nanti sampai kepada Abuya Mama Ghufran Al-Bantani. Syekh Abdul Karim Al-Bantani adalah seorang ulama dari Banten. Jadi beliau ini ulama dari Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, yang mana dari Syekh Ahmad Khotib Sambas ini menjadi khalifah yang pertama. Ini yang sudah disampaikan berulang kali, bahkan beberapa bulan yang lalu Abuya Mama Ghufran Al-Bantani sampai menjelaskan secara detail urut-urutan daripada sanad silsilah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Syekh Abdul Karim Al-Bantani ini lahir di Desa Lempuyang, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1840. Ada yang mengatakan juga 1830 Masehi. Beliau putra daripada Ki Mas Tanda, ini keturunan bangsawan Banten, melalui dari jalur Pangeran Sunyararas, putra Sultan Maulana Hasanuddin. Jadi ini masih Syekh Abdul Karim Al-Bantani masih keluarga daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Untuk silsilah lengkapnya, Syekh Abdul Karim Al-Bantani bin Mas Tanda bin Ki Mas Ruyani bin Ki Mas Ahmad Matin bin Ki Mas Ali bin Ki Mas Bugel bin Ki Mas Jamat bin Ki Mas Janta bin Ki Mas Kun bin Pangeran Sunyararas bin Sultan Maulana Hasanuddin. Kalau sampai Sultan Maulana Hasanuddin berarti sampai ke Sunan Gunung Jati. Di sini bisa dilihat berarti Syekh Abdul Karim Tanara Banten ada terah satu Wali Songo, yang kedua dari kerajaan, satu dari Sunan Gunung Jati, yang jelas ke atasnya adalah Eyang Prabu Siliwangi. Kemudian Syekh Abdul Karim beliau menuntut ilmu ini sampai di Mekah, dan disinilah bisa dilihat kedekatan antara Syekh Abdul Karim Banten dengan gurunya, yakni Syekh Ahmad Khotib Sambas. Bahkan sering ketika Syekh Ahmad Khotib Sambas pergi ke Masjidil Haram, Syekh Abdul Karim Tanara Banten ini sering diajak untuk mendampingi gurunya, yakni Syekh Ahmad Khotib Sambas. Di sini juga pernah Syekh Abdul Karim Banten ini ditugaskan oleh gurunya, yakni Syekh Ahmad Khotib Sambas, untuk syiar Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Singapura selama 3 tahun lamanya. Ada kejadian unik ketika Syekh Abdul Karim Tanara Banten ini mau kembali ke Batavia, kalau sekarang itu Jakarta ya, Batavia ini ya, atau Betawi zaman dahulu, ke Batavia dari Singapura. Saat itu kapal sudah mau berjalan, trompet mau dibunyikan, delalah tidak bisa. Ini salah satu karomahnya Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Kemudian sekitar setengah jam lamanya tidak muncul Syekh Abdul Karim Banten. Kemudian naiklah Syekh Abdul Karim Banten ke kapal tersebut, dan selang beberapa menit baru bisa dihidupkan trompet kapal tersebut. Intinya apa? Kapal tidak mau berangkat sebelum menunggu daripada Syekh Abdul Karim Tanara Banten. Ada juga karomahnya yang masyhur saat itu, karena saat itu di Mekah ada santri itu tugasnya gantian untuk mencari air atau mengambil air. Nah di situ terlihat Syekh Abdul Karim Banten ini ketika jatahnya Syekh Abdul Karim Banten untuk mengambil air, padahal beliau belum mengambil air, tetapi airnya sudah penuh. Ini juga
salah satu karomah beliau yang masyhur di kalangan santri-santri Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kemudian ada hikayat di sini juga ketika banjir, ini banjir besar saat itu, Sungai Cidurian ini menenggelamkan wilayah-wilayah sepanjang jalur sungai daerah Cikande, Kresek atau Kresek ini ya, Gunung Kaler, Lempuyang, Tanara dan Tersabang. Nah disinilah salah satu karomahnya juga Syekh Abdul Karim Banten ini, alhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga bisa dilihat, karena saya tertarik, Syekh Abdul Karim Banten ini termasuk penggagas daripada Geger Cilegon. Ini yang sering dibahas oleh Ustadz Ubat, Ustadz Mujib, bahkan Abuya Mamaghfran Al-Bantani juga mengingatkan kepada kita jangan lupakan sejarah Geger Cilegon. Ternyata Syekh Abdul Karim Banten ini sebagai pemrakarsa untuk melakukan pergerakan para kiai-kiai, murid-murid daripada Syekh Abdul Karim Banten bersama para petani saat itu untuk melawan penjajah kolonial Belanda. Dan kemarin sudah disebutkan, akhirnya termasuk Mufti Batavia saat itu Utsman bin Yahya menyatakan kalau melawan pemerintah itu tidak boleh, dan akhirnya banyak korban dari kiai-kiai Banten beserta para petani yang meninggal dunia saat itu. Inilah salah satu perjuangan Syekh Abdul Karim Banten, selain beliau seorang ulama tapi punya jiwa patriotisme, jiwa nasionalisme, membela tanah air, membela bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda pada saat itu. Syekh Abdul Karim Banten di sini juga disebutkan punya beberapa murid yang masyhur. Ada juga kalau di Jawa Tengah Syekh Zarkasi, itu Purworejo, nanti turunnya sampai ke Kiai Nawawi atau Syekh Nawawi yang turun kepada Mbah Halwani. Kemudian juga ada yang di Demak. Di Demak itu ada yang sering dulu kami sampaikan, ada namanya Mbah Ibrahim. Mbah Ibrahim ini di Desa Berumbung, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Itu sanadnya juga dari Syekh Abdul Karim Banten. Ada juga kiai-kiai yang lain termasuk Kiai Agung. Syekh Asnawi Al-Bantani ini dulu masyhur dengan Kiai Agung atau Syekh Asnawi Al-Bantani. Ada juga Abuya Mama Falak atau Mama Falak Pagentongan Bogor. Ini juga salah satu murid daripada Syekh Abdul Karim Al-Bantani, dan masih banyak murid-murid yang lain. Karena ketika rutinan untuk dikir Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah itu ratusan orang saat itu istiqomah di rumahnya Syekh Abdul Karim Tanara Banten. Dan bahkan ini akhlak daripada Syekh Abdul Karim Banten bagaimana menjamu tamu-tamunya. Ternyata Syekh Abdul Karim Banten setiap hari menjamu tamu-tamunya dengan sangat luar biasa. Dan saya bisa melihat di sini yang saya tangkap langsung dan saya lihat langsung adalah pendidikan daripada Abuya Mamaghfran Al-Bantani. Karena Abuya Mamaghfran Al-Bantani beliau berguru kepada Syekh Hasan Armin Al-Bantani, yakni makamnya ada di Cibuntu, Pandeglang, Banten. Kemudian Syekh Hasan Armin Al-Bantani berguru lagi kepada Syekh Asnawi Al-Bantani atau Kiai Agung, kemudian berguru lagi kepada Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Ini sekelumit cerita daripada Syekh Abdul Karim Banten. Juga ini ada juga muridnya yang ikut berjuang ya, salah satunya ada Syekh Marzuki Tanara. Jadi banyak murid-murid beliau yang sangat luar biasa, dan yang paling diingat kita pada saat ini peran daripada Syekh Abdul Karim Banten ada Geger Cilegon yang terjadi pada tahun 1888 Masehi. Ini penggagasnya dari ulama Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Mungkin sementara itu dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.